kami boleh berinteraksi dengan Engkau. Sungguh kami mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perjalanan hidup yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Seperti pujian ini Tuhan. Sungguh Engkau yang indah Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Dalam keterbatasan dan kekurangan kami dan kelemahan kami. Kami mau bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, jiwa kami. Dan biarlah pagi hari ini menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Persembahan yang harum, dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari dalam hidup ini kami hanya perlu Engkau. Kami bergantung kepada Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Saat ini kami membuka diri. Biarlah kehidupan kami terus hidup dalam rancangan dan rencana-Mu. Sebentar Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami. Sehingga ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang berdaulat. Engkau yang berkuasa mengurapi setiap hati kami. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun teman-teman kami seiman, saudara-saudara kami seiman yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Roh-Mu bekerja, menguduskan hidup kami, sehingga kami benar-benar fokus kepada-Mu. Di dalam nama yang kudus, nama yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Kita mengakui bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Allah mana yang seperti Allah kita? Allah yang mau mengorbankan dirinya, menebus dosa kita, melayakkan kita. Kita akan katakan, Allah mana seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-soraknya semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hai, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuat
Bapak Ibu, hampir setahun lebih kita mengadakan ibadah yang singkat, pujiannya singkat. Tetapi biarlah dalam keadaan seperti itu pemaknaan ibadah, pemaknaan kita berelasi dengan Tuhan tidak menyempitkan pandangan kita. Kita akan bersama-sama hari ini mau mendengar firman Tuhan. Kita percaya ketika hati kita fokus kepada Tuhan, ketika kita benar-benar mengkhususkan diri waktu yang sebentar ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan, Tuhan mau ditinggikan, Tuhan mau diagungkan. Dan biarlah pujian kita, penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapannya. Kita katakan, jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sudah pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada seperti. Ku bersyukur kepadamu. Kami persilakan kepada hamba-Nya untuk melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang telah menjadi manusia, merasakan apa yang dialami oleh manusia. Oleh sebab itu Engkau sangat tahu, sangat peduli dengan kami. Dalam kemanusiaan-Mu yang hebat, Engkau telah menanggung dosa kami di atas kayu salib. Darah-Mu yang suci, darah yang tidak berdosa, yang sanggup membebaskan kami. Dan hari ini kami boleh menikmati kemenangan karena Engkau bangkit. Engkau bangkit. Engkau membuktikan bahwa Yesus hidup, Tuhan Yesus hidup untuk kami. Berkati kebenaran firman. Biar firman-Mu ini memberkati hamba dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Berbicara untuk kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita dalam suasana kebangkitan Tuhan.
Kalau kita lihat di kronologis Alkitab, selama 40 hari Tuhan menampakkan kepada muridnya, terakhir kepada 500 orang, dan yang paling akhir Paulus katakan menampakkan diri kepada Paulus. Nah, membuktikan apa? Membuktikan Tuhan itu. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat kedua sampai ayat yang ke-5. Ini menjadi dasar untuk kita, ya. Roh Kudus yang dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu dia telah memperintahkannya kepada rasul-rasul yang dipimpinnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara Tuhan, Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter, tabib, yaitu tabib Lukas. Ya. Kalau kita melihat Lukas dan Kisah Para Rasul, tabib Lukas untuk menuliskan kitab ini, dia mencari sumber berita utama. Dia menyelidiki, ya, menyelidiki tentang siapakah Yesus Kristus. Dia menjadi saksi mendengar, tetapi juga dia mencari saksi kepada para muridnya. Dia mencatatkan kira-kira siapa yang menjadi saksi utama tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Akhirnya Dr. Lukas ini menuliskan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia menyimpulkan kepada Tuhan Theophilus bahwa ini buku yang dituliskan, dia menceritakan segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat setelah kebangkitan dan di kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa wanita yang dekat makam, dan kepada muridnya, dan kepada lebih dari 500 orang. Setelah 40 hari Yesus mengajarkan kepada muridnya tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari setelah kebangkitan, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, ya, di Yerusalem. Di sana berjanji kepada pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dengan jelas kitab tertulis bahwa kenaikan itu sungguh-sungguh terjadi apa adanya, dengan tubuh fisik. Yesus kembali ke surga, naik dari tanah secara pelan-pelan. Jadi tentang kenaikan Tuhan, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa penting. Peristiwa yang disaksikan oleh para muridnya, tetapi juga peristiwa yang dicatat oleh Lukas, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri 40 hari, dan juga para muridnya akhirnya menyaksikan Yesus naik ke surga secara pelan-pelan. Bagi kita, mungkin kita sudah lama mendengar tentang kematian
lalu tentang kebangkitan Tuhan selama 40 hari menambahkan. Dari sekolah minggu kita sudah mendengar. Bahkan kita dalam acara seperti ini streaming kita bisa mendengar khotbah dari mana-mana tentang kebangkitan. Tetapi pertanyaan buat kita adalah, ada apa dengan kebangkitan Tuhan? Kenapa Tuhan harus bangkit? Kenapa Tuhan harus menampakkan diri? Kenapa Tuhan harus naik ke surga? Di dalam banyak video YouTube yang saudara lihat, berbagai banyak, saya sudah sampaikan, banyak orang menyerang, banyak orang meragukan, banyak orang akhirnya tidak mempercayai bahwa Kristus itu telah mati, bangkit, naik ke surga. Bahkan kalau saudara menonton video beberapa minggu atau bulan yang lalu, saudara akan melihat bagaimana seorang dokter yang dia pelayanan aktif di seorang anak muda, Gratia namanya salah ya. Seorang dokter, akhirnya dia berkata, saya mengenal kebenaran yang lain, dan dia akhirnya berpaling. Tapi saya tahu, pasti masalah keluarga, pasti masalah kekecewaan. Akhirnya di YouTube diwawancari oleh banyak orang. Seorang judulnya hebat, seorang dokter yang pintar, pendeta, menjadi seorang mualaf. Dan dia menceritakan, saya lihat di YouTube-nya. Terus saya penasaran, saya cari kenapa. Oh, latar belakangnya. Karena keluarganya nggak beres, berantakan. Suaminya pendeta tetapi nggak beres, sering memukul. Akhirnya dia kecewa. Orang-orang seperti ini dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang seperti ini dia mungkin memang dia aktif. Kalau setelah lihat di YouTube-nya, dia aktif pelayanan di anak muda. Dia bicara tentang anak muda. Dia pelayanan ke Lampung. Dia pelayanan ke NTT. Dia pelayanan membagikan Alkitab. Dia berkhotbah kepada ibu-ibu. Dia berkhotbah kepada kaum muda. Tetapi toh akhirnya dia tidak mempercayai Tuhan karena kekecewaannya. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan karena kekecewaannya. Ada apa dengan hidupnya? Kalau sekarang kita berbicara lagi tentang kematian, tentang kebangkitan Tuhan. Apakah kematian, kebangkitan Tuhan menjadi real dalam hidup kita? Apakah kematian, kebangkitan Tuhan itu harusnya ada di dalam kehidupan kita? Sehingga di tengah-tengah pergumulan kita, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun, sehingga iman kita tidak akan goyah. Iman kita semakin kokoh, iman kita semakin naik. Karena kita tahu Yesus mati, bangkit untuk kita. Ada apa dengan kematian dan kenaikan Tuhan? Mari kita akan buka Alkitab kita. Yang pertama ada apa? Yohanes pasal 20 ayat 30. Ini. Naik aja kan? Ada, langsung aja. Terus. Gitu. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Kisah Para Rasul pasal 23 kepada mereka yang menunjukkan setelah penderitaan dengan banyak tanda membuktikan ia hidup. Ya, ayat 4 berulang-ulang menampakkan diri. Saudara Tuhan, ada apa dengan kebangkitan Tuhan itu? Ada apa sampai Tuhan Yesus itu bangkit? Ada apa dengan kalau dikatakan saat ini dalam periode, dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Ada apa? Yang pertama, janji Tuhan yang digenapi. Yohanes mencatat, memang banyak tanda lain yang dibuat Tuhan.
Tetapi semua yang tercatat dalam kitab dicatat supaya kamu tahu bahwa Yesus Mesias. Yang pertama, janji Tuhan itu tergenapi. Janji tentang apa? Janji tentang bahwa Tuhan nanti kepada murid-muridnya dia berkata, memberikan ilustrasi tentang Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nanti anak manusia juga akan dibangkitkan dalam 3 hari. Dalam banyak lagi murid-muridnya bersama Tuhan berkata, apa? Tetapi nanti aku akan tinggalkan, yaitu kamu tidak akan sendiri, akan ada Roh Kudus yang dijanjikan itu. Artinya Tuhan Yesus memang sebelum Tuhan Yesus meninggal, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah pernah berjanji bahwa nanti setelah mati, setelah saya bangkit, setelah saya naik akan ada peristiwa-peristiwa, dan itu digenapi janji Tuhan bahwa Tuhan sudah mati, tetapi dia tidak untuk selamanya, dia bangkit. Dan dia berkata, nanti saya akan naik dan digenapi. Waktu Tuhan Yesus, murid-muridnya menjadi hatinya tidak. Thomas, dia bilang Tuhan Yesus tidak. Kalau sebelum melihat Tuhan tangan ini, murid yang lain juga mungkin cerita, Tuhan bangkit. Tidak. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak. Sebelum aku. Bahkan Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus bersama dengan Tuhan Yesus sampai dia tidak sadar. Sampai dia berkata, apakah Tuhan, apa engkau satu-satunya orang baru sehingga tidak tahu apa yang terjadi di Galilea, di Yerusalem ini, bahwa Kristus Tuhan yang kami mengharapkan dia akan menjadi raja kami, ternyata dia mati. Pada Tuhan Yesus. Banyak orang saat ini mengalami keraguan. Banyak orang saat ini mengalami hatinya menjadi bimbang saat permasalahan, saat kehidupannya. Dia mengalami problem yang begitu berat, permasalahan berat. Dia menjadi bingung, apakah Tuhan Yesus betul-betul hidup? Apakah Tuhan Yesus yang dijanjikan akan menyertai selamanya? Apakah benar terjadi? Apakah Tuhan Yesusku hidup? Apakah Tuhan Yesusku ini memang akhirnya bangkit atau mati selamanya? Sehingga banyak orang akan meragukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hatinya menjadi gelisah waktu kita menghadapi problem, waktu kita menghadapi permasalahan. Apakah Tuhan Yesus berkata menyertai kamu selamanya? Kebenaran firman menjadi nyata atas kehidupan kita waktu kita ada dalam masalah-masalah yang berat. Tuhan berjanji. Kalau engkau berdoa, minta kepada Tuhan, maka doamu itu akan dikabulkan. Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Tuhan Yesus berkata, aku adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berkata, aku adalah air hidup. Banyak sekali tentang perkataan-perkataan Tuhan yang harusnya memberikan keyakinan buat kita bahwa Tuhan Yesus hidup. Saudara Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, banyak orang-orang percaya saat ini dalam kondisi para pendeta bilang imannya mati suri. Kenapa? Pertama, tidak ke gereja. Kedua, pendeta jarang kunjungan. Alasan COVID, pendeta jarang kunjungan. Ya memang ada benarnya kadang. Mau dikunjungi oleh Pak Pendeta, takut Pak Pendetanya membawa COVID. Ada jemaat yang gitu, Pak saya mau kunjungan, pendeta, Pak aku mau kunjungan. Tetapi ditolak, kenapa? Karena takut membawa COVID. Akhirnya kunjungannya hanya lewat video call. Bagaimana keadaannya? Ya nggak apa-apa. Tapi jemaat juga akhirnya antar pemuda,
antar ibu-ibu tidak ketemu. Ya memang ketemu di grup gereja, di grup apa ketemu. Tapi karena jarang ketemu, jarang diskusi hanya di grup gereja, kadang di grup gerejanya posting yang lucu-lucu, posting yang kadang-kadang humor gitu, tidak banyak yang dibicarakan, didiskusikan, sehingga imannya juga nggak bertumbuh. Mau ketemu juga takut. Akhirnya jemaat imannya mati suri, diam. Tetapi yang lebih parah lagi, akhirnya jemaat tidak mau ke gereja, juga tidak mau mendengarkan siaran secara online. Nanti ajalah, nanti kan ada siaran ulangnya, nanti nonton aja di YouTube-nya aja. Ada pendeta, jamnya nggak enak lagi pas ada nonton gitu, masih ada mau pergi aja lah. Kita nggak kebaktian, puasa kebaktian nanti aja kan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi nanti selesai acara baru dengar. Ada seperti itu. Nah, kondisi seperti ini, jemaat-jemaat seperti ini, waktu dia menghadapi konflik, waktu dia menghadapi masalah, dia berkata, mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan, apakah engkau berjanji engkau akan menyertai aku? Engkau akan menolong kehidupanku. Tetapi mereka sendiri tidak berharap kepada Tuhan. Mereka sendiri tidak mendahulukan Tuhan. Mereka sendiri tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul, murid-muridnya dia mendahulukan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana para muridnya, ada yang berani menjual hartanya, tetapi juga ada yang berani meninggalkan keluarganya karena dia tahu dia mengutamakan Tuhan. Memang dalam konteks sekarang ini berbeda, tetapi prinsip mengutamakan Tuhan sama. Karena dengan kita mengutamakan Tuhan, kita akan mempercayai janjinya Tuhan. Saudara perhatikan, ada kisah gempa pada tanggal 7 Desember 1998. Armando percaya kepada janji ayahnya. Pada gempa di Meksiko pada waktu itu 7 Desember 1998, anak ini diberitahu kepada ayah, nak, kalau terjadi apa-apa di sekolah dimanapun, jangan pergi. Berdiam dirilah, cari perlindungan, papa akan datang. Ingat tentang janji bapaknya ini. Nah, kalau ada terjadi apa-apa, jangan lari kemana-mana. Berdiam di situ, sembunyilah. Nanti Bapak akan datang menjemput kamu. Bapak akan hadir menolong kamu. Pada peristiwa gempa 7 Desember 1998, Armando bersama dengan teman-temannya, dia tidak lari. Dia berkata, jangan lari. Papa saya berjanji akan menolong saya. Papa saya akan datang menolong saya. Akhirnya mereka sembunyi di tumpukan bangku, sembunyi di tumpuk-tumpukan, karena di ruang kelas di tumpuk-tumpukan lemari. Nanti bapak saya akan datang, akan menolong saya. Waktu bapaknya Armando mendengar tentang gempa itu, bapaknya dari kantor langsung dia lari ke sekolah anaknya, dan dia berusaha mencari anaknya. Orang-orang berkata, Pak, anakmu sudah mati. Pak, anakmu sudah mati. Dia berkata, tidak, karena anak saya selalu ingat tentang janji saya. Dia pasti akan berlindung, karena selalu berjanji saya akan datang dalam setiap permasalahan dia. Selama 18 jam di dalam berita itu, seorang diri dia mengangkat puing-puingnya selama 18 jam. Dan waktu mendengar anak menangis, dia panggil Armando, Armando. Waktu dia dengar anaknya, Papa saya ada di sini, saya masih hidup. Baru orang-orang lain datang menolong. Karena bapaknya, masih ada yang hidup di sini, masih ada yang hidup di sini. Pertamanya orang-orang nggak mau menolong karena dikira Bapak Armando gila, ini sudah mati anakmu karena gedung ini sudah ambruk. Tapi dia bilang, tidak, anak saya tahu tentang janji saya.
Akhirnya setelah 18 jam puing-puingnya diangkat seorang diri. Dan ada kehidupan. 32 anak diselamatkan. Setelah 18 jam di dalam puing-puing. Saudara dalam Tuhan, kita harus seperti anak ini. Kita ingat tentang janji Bapa kita. Kita ingat tentang janji Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus akan mencukupi kebutuhan kita. Bahwa Tuhan akan melindungi kita. Bahwa Tuhan akan membawa kita nanti akan pulang kembali. Bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Armando punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Sehingga dia percaya janjinya. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan percaya dengan janji-janji Tuhan, dan janji itu akan menjadi nyata, dan janji itu akan kita nikmati, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan berjanji akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita tidak percaya dengan Tuhan. Kehidupan kita sering mengalami pergumulan. Di tengah-tengah konflik di tengah-tengah kondisi seperti ini, hidup kita sering mengalami pergumulan. Anak-anak remaja mengalami problem yang berat juga. Kemarin Abraham cerita teman-temannya SMP sudah mulai mabuk, teler. Saya bilang, Tuhan, itu kondisi anak-anak muda saat ini remaja. Salah pergaulan menjadi masalah. Anak-anak kita, kalau kita tidak awasi juga jadi masalah berat. Anak gadis kita tidak awasi, kita tidak juga jadi masalah berat. Bisa salah langkah. Anak laki-laki kita juga bisa menjadi salah langkah. Kadang kita terbatas. Kadang kita tidak bisa punya kekuatan menjaga anak kita 24 jam. Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita ingat tentang janji Tuhan Yesus kepada kehidupan kita, dan kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka dalam setiap langkah kehidupan kita, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kekuatan saya terbatas, saya tidak bisa melindungi saya, tetapi janjimu ya dan amin. Kalau saya setia kepada Engkau, kalau saya setia sungguh mencari Engkau, maka Engkau akan setia kepada saya, dan Engkau akan memberkati masa depan anak saya. Karena Alkitab katakan, anak cucu orang benar tidak pernah akan ditinggalkan. Kita harus iman. Dalam masa peristiwa 40 hari, Tuhan Yesus menambahkan, Tuhan ingat dengan janji. Yang kedua, janji Tuhan yang dirasakan. Mari kita akan baca Markus pasal 16-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saudara Tuhan, bukan soal janji yang digenapi juga, tetapi janji bahwa janji Tuhan itu dirasakan oleh para muridnya. Bukan sekedar janji yang digenapi, tetapi janji itu dirasakan. Janji itu dinikmati. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, lalu murid-muridnya itu pergi ke seluruh pelosok bumi. Murid-muridnya itu melayani kemana-mana, dan janji itu menyertai. Kuasa ajaib disertai. Kalau kita nanti melihat Petrus, bagaimana bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan orang. Dan kita kalau melihat kisah para rasul, bagaimana para muridnya akhirnya itu mereka membuat mujizat luar biasa. Dan akhirnya kalau kita melihat Paulus sendiri, dia itu minum racun, dia dipatuk ular, dia tidak akan mengalami kematian. Karena janji Tuhan betul-betul dirasakan.
Saya bisa membayangkan kisah para rasul pada waktu itu, murid-murid pada waktu itu. Di dalam konteks perjanjian baru pada waktu itu, murid-muridnya bukan orang hebat. Murid-muridnya seorang nelayan biasa. Dan murid-muridnya bukan orang yang apologet, yang pintar berbicara. Kecuali Petrus, seorang yang temperamen aja. Dan murid-muridnya adalah seorang yang miskin. Tetapi waktu dia ikut Tuhan, setia. Dia memang lihat mujizat, kisah nyatanya pada waktu itu. Terus setelah Tuhan Yesus meninggal, murid-muridnya kembali lagi. Karena yang diharapkan tidak ada, karena sudah meninggal. Tetapi pada akhirnya murid-muridnya kembali bangkit setelah Tuhan Yesus kembali pelayanan, setelah mendengar Tuhan Yesus bangkit. Tetapi sebenarnya ada satu miss. Kalau di dalam konteks perjanjian baru pada waktu itu, murid-muridnya itu sebenarnya sudah kehilangan pengharapan. Sudah kehilangan pengharapan. Sebenarnya murid-muridnya sudah tidak mau lagi pelayanan. Tetapi waktu dia mendengar berita Maria, waktu Tuhan menampakkan, maka murid-muridnya kembali bangkit. Murid-muridnya menjadi semangat. Dan setelah muridnya merasa semangat dan dia ingat tentang janji Tuhan, kita harus ke Yerusalem, nanti akan dicurahkan Roh Kudus. Dia ingat kepada janji Tuhan, nanti kita akan diberi kuasa. Maka waktu murid-muridnya kembali lagi, dan murid-muridnya setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka murid-muridnya merasakan semua janji Tuhan. Murid-muridnya merasakan mujizat, murid-muridnya merasakan orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang buta melihat. Murid-muridnya menjadi saksi dan merasakan tanpa Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus masih hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus meninggal, murid-muridnya tanpa Tuhan Yesus merasakan mujizat yang luar biasa. Kadang kehidupan kita ragu. Apakah Tuhan Yesus itu masih hidup? Apakah Tuhan Yesus itu kuasa masih kita rasakan? Kalau murid-muridnya zaman dulu, saya bisa memahami. Karena ada secara fisik, tahu-tahu tidak ada. Hilang kepercayaan, hilang semangat. Tetapi waktu dia mendengar Maria, untuk kita merasakan janji Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita pesimis dengan hidup ini. Mungkin kita ke gerejanya, asal saya ke gereja. Kita ke gereja karena kita memang kewajiban, orang tua saya pendeta, bapak saya pendeta. Karena saya aktivitas gereja, maka kita terpaksa ke gereja. Karena orang tua saya ke gereja, gerejanya jauh. Gerejanya jauh, malas cari gereja yang dekat. Lalu kita tidak ada semangat, tidak ada gairah. Jangan berharap mendapatkan mujizat, dapat merasakan kuasa Tuhan, dapat merasakan janji Tuhan. Jangan berharap. Tetapi kalau kita semangat, kalau kita kembali kepada Tuhan, mungkin saat ini kita sudah suam-suam, mungkin saat ini kita sudah kehilangan pengharapan. Tetapi waktu kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin saudara, saya ke gereja jauh malas ke gereja jauh. Mungkin saudara berkata, cari aja gereja yang dekat. Bisa, nggak masalah. Mungkin saudara berkata, aras-arasan ya. Nggak usah kebaktian lah, kebaktiannya lewat online saja. Bisa. Badan lagi capek, nggak usah ke gereja. Mungkin bisa, tapi akhirnya kita kehilangan relasi kita,
kehilangan keseriusan kita, kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, waduh, nggak enak oleh papa saya pendeta ini, jadi ke gerejanya terpaksa. Itu juga masalah. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu setelah mendengar Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya semangat. Kembali lagi. Murid-muridnya kembali lagi. Dan akhirnya mereka semua kembali. Dan akhirnya mereka semua merasakan mujizat Tuhan. Akhirnya mereka tersebar kemana-mana. Dan yang paling utama, murid-muridnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Thomas dalam sejarah, dia pergi ke India. Dirikan gereja. Akhirnya gereja menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena murid-muridnya kembali kepada Tuhan. Kalau pada waktu itu murid-muridnya tidak mempercayai Tuhan, kalau pada waktu itu murid-muridnya sudah pesimis, dia tidak mau kembali kepada Tuhan, mungkin gereja tidak berubah, mungkin pemberitaan kebenaran firman Tuhan tidak sampai kemana-mana. Tetapi karena muridnya percaya dan muridnya kembali, maka dia merasakan melihat mujizat, mereka merasakan janji Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, akhirnya berita tentang keselamatan tersebar ke seluruh dunia karena murid-muridnya yang kembali kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari yang kau lalui saat ini menjadi hari yang menyesakkan. Sepertinya tidak ada pengharapan. Mungkin saudara berkata janji Tuhan itu kelihatannya di awang-awang sana. Saudara mungkin berkata janji Tuhan itu sepertinya itu jauh di sana. Tidak. Janji Tuhan dekat dengan hidup. Asal kita kembali, berani kembali kepada Tuhan. Kembali untuk setia kepada Tuhan. Kembali untuk setia lagi kita mengibadah kepada Tuhan. Saudara, saya bisa perhatikan beberapa jemaat yang setia. Tuhan pelihara luar biasa. Tapi saya juga lihat beberapa jemaat yang tidak setia, Tuhan tidak pelihara. Tapi saya juga mendengar banyak orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Orang-orang miskin yang setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Saya banyak melihat. Orang-orang sederhana, tetapi dia setia kepada Tuhan. Anak-anaknya dibuat berhasil juga saya melihat banyak. Kalau diceritakan satu persatu, wow, banyak sekali. Kadang saya juga berpikir tentang hidup saya. Hidup saya itu gak punya kelebihan. Hidup saya juga banyak kekurangan. Cuman saya hanya ikuti Tuhan saja. Mau Tuhan bawa kemana saya ikut. Mau Tuhan suruh saya kemana saya ikut. Tidak banyak orang berani pergi ke NTT, ke Sumba. Saya ikuti sana. Ajak ke sana. Tidak berani orang banyak mau ke sana karena susah. Tidak ada air, tidak ada listrik. Transportasi nggak ada, naik motor malam-malam berdebu, pagi juga berdebu, siang berdebu. Di sana seminggu 3, nggak usah seminggu 3 hari, kita jadi kotor semua, wajah kita jadi kotor, telinga kita jadi karena berdebu semuanya. Minum juga susah, makan juga susah. Tapi saya hanya ikut Tuhan aja. Jadi kalau sampai saat hari ini saya bisa hidup, bisa menikmati berkat Tuhan, bukan karena saya hebat, tetapi hanya karena saya percaya kepada Tuhan. Bukan karena saya hebat. Suatu ketika ada seorang teman dosen berkata kepada saya, "Pak, saya iri dengan Pak Yesua." Kenapa? Kelihatannya Pak Yesua itu gak pernah sedih. Pasti banyak uang ya dalam hati saya. Kamu tuh lebih kaya daripada saya. Jangan bilang, kelihatannya enak pulang pergi Jogja, Bandung, sudah berapa transportasinya. Pasti uangnya banyak. Saudara gak mikir saya harus ngirit gak makan. Dia gak mikir kalau saya di Jogja bisa makan 12.000 hebat. Saya makan hanya 5.000, 6.000 nasi kucing. Kalau saya bisa makan sampai 15.000 berarti saya orang hebat. Saya hanya makan nasi kucing. Mereka nggak tahu. Kecuali ada teman
baru saya traktir yang enak. Tapi kalau nggak ada teman, saya sendiri cukup 6.000 7.000 nasi kucing. 2 bungkus 4.000, tempe bacem 2 sama teh. Sudah cukup 6.000 7.000 di nasi kucing. Tapi kalau ada teman, saya traktir yuk makan yang enak. Mie Jawa 15.000 dengan teh, udah yuk makan mie Jawa. Tapi kalau saya sendiri nggak mungkin saya makan habis 10.000 12.000, nggak mungkin. Tapi dia nggak tahu. Dia cerita, Pak Yuswa enak ya, pasti banyak uang. Saya bilang, Pak Pendeta, kalau saya banyak uang, saya nggak akan ke sini. Tahu? Saya nggak akan capek meninggalkan istri dan anak saya ke sini ngapain? Orang di Facebook saya, Pak Pendeta ada di NTT, sekali-sekali ajak kita dong, bilang itu. Saya bilang, bayar sendiri, mau saya ajak. Nanti makannya dengan makan di sana saya kasih. Karena makan di sana mau makan apa? Makannya cuma daun singkong sama kembang apa itu? Pepaya. Sama ikan asin. Mau cari apa? Daging di sana nggak ada. Mau cari tempe nggak ada. Mau cari ayam potong di sana 100.000. Yang di sini ayam potong paling sekilo, di sana 100.000. Kecil ayamnya, dimakan sendiri sudah habis. Beli ikan asin 30.000 makan orang satu kampung. Ya boleh ongkos sendiri. Oh ya diongkosi. Memangnya saya banyak uang. Kan sering pergi ke sana ke sini. Ya pergi, tapi kan juga saya dibayari orang, bukan saya bayar sendiri. Kalau saya bayari kamu lebih baik ajak istri atau anak saya, orang gereja saya ngapain ngebayari kamu, saya bilang. Ada orang tanya lagi, Pak Yuswa, enak ya, ini kelihatannya. Dia bilang, kamu nggak tahu tentang hidup saya. Kadang orang melihat hidup kita enak, puji Tuhan, amin. Orang berdoakan amin. Tapi ada orang tanya, Pak Yuswa, kenapa Pak Yuswa nggak pernah kelihatan sedih? Saya pernah sedih, tapi di kamar. Saya pernah sedih, tapi nggak dilihatkan. Cuman saya semangat dalam pelayanan. Saya tidak pernah mengeluh dengan pelayanan. Saya tidak pernah menolak pelayanan. Disuruh kemana saja bisa mau. Disuruh khotbah yang jauh saya juga tak mau. Walaupun tidak dikasih amplop. Suruh khotbah berjalan 6 jam saya juga mau. Gak dikasih amplop juga saya mau. Khotbah di sana jauh. Pak, terima kasih khotbahnya. Makan saja. Ya terima kasih. Karena itu invest saya di surga. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kehidupan saya sudah serahkan kepada Tuhan. Kalau sampai saya ada hari ini, kalau sampai saya bisa ada hari ini, bukan karena saya hebat, tetapi saya mau kembali kepada Tuhan. Karena saya mau mempercayai janji Tuhan. Karena saya tidak pernah memikirkan apa orang upahnya kepada saya. Kalau saya pelayan apa yang diharapkan dari orang, tidak. Saya tulus melayani Tuhan. Saya pergi kemana Tuhan utus. Saya berjalan kemana Tuhan disuruh khotbah. Oh, panggil ku pas jalan hanya tulus. Maka janji Tuhan, kalau saya terima sampai saat ini, banyak orang ini hati kepada saya. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan, ampuni mereka tidak tahu apa sebenarnya dalam hidup saya. Saya juga capek, saya juga penuh beban, saya juga penuh emosi kadang. Tapi mereka tidak tahu melihatnya di luarnya aja enak. Saudara Tuhan, apapun kondisi, orang bisa melihat engkau bahagia. Kenapa? Karena engkau mencari Tuhan. Orang bisa iri dengan kamu, walaupun sebenarnya kamu tidak kaya. Sebenarnya kamu tidak ada pengharapan, tetapi karena kamu berharap kepada Tuhan, orang bisa melihat kamu diberkati anak cucu. Karena kamu mencari Tuhan. Mungkin orang bisa berkata, wah kamu diberkati, amin. Walaupun kita berjuang dalam banyak perkara. Kita harus berjuang untuk kita mengikuti Tuhan. Kita harus berjuang untuk mempercayai Tuhan. Kadang kita harus berjuang dengan pekerjaan kita. Kita harus tekun bekerja. Oh Tuhan, kadang saya capek, Tuhan capek. Capek mau putus asa. Mikirkan banyak orang capek Tuhan.
Kadang capek. Tuhan, kadang harus ke sini capek. Kadang ada masalah sedikit, ditelepon, Pak ini ada masalah ini, bagaimana ini. Ada mahasiswa sedikit, Pak ada masalah mahasiswa gini. Nelpon, Pak ada masalah ini. Kadang capek. Tapi dinikmati. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan sediakan buat saya. Karena saya tidak pernah menolak. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mengeluh. Saudara Tuhan, kisah para rasul memberi teladan buat kita bagus. Para murid, mereka bertekun dalam doa. Alkitab katakan di Kisah Rasul pasal 2. Mereka tekun membaca Alkitab. Tetapi juga mereka tekun memberi persembahan. Tetapi juga mereka tekun untuk mereka berdoa. Dan di dalam konteks kisah para rasul itu, murid-muridnya mereka merasakan mujizat Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar. Karena mereka mempercayai Tuhan. Akhirnya karena dia mempercayai Tuhan, dia tekun membaca Alkitab. Mereka tekun bersekutu, mereka tekun berdoa. Dan janji Tuhan itu dirasakan. Mujizat dirasakan. Pertolongan Tuhan dirasakan. Pemeliharaan Tuhan dirasakan. Perlindungan Tuhan dirasakan. Di dalam kehidupan kita, apapun situasi saat ini, kita seperti kisah para rasul, kita harus tetap tekun berdoa, kita tetap tekun beribadah, kita tetap tekun melayani pekerjaan Tuhan, maka janjinya Tuhan dapat kita rasakan. Jangan malas ibadah, jangan malas untuk berdoa, supaya janji Tuhan nyata dan hidup. Apa janjinya Tuhan? Banyak. Tapi Tuhan berjanji, kita tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri. Kita tidak pernah dibuat seperti yatim piatu. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau sudah berkata, aku banyak utang, ekonomiku hancur, saya seperti ini. Saya selalu berkata, Tuhan, masa orang percaya Tuhan banyak utang? Masa orang percaya banyak dengan Tuhan, masa Tuhan gak sanggup pelihara hidup? Orang yang paling tidak bahagia itu orang punya hutang. Tapi orang yang menyedihkan bukan orang yang dia tidak punya tangan. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, itu orang yang paling menyedihkan. Tapi orang yang paling tidak bahagia kalau orang punya hutang, tidak bahagia. Dikejar-kejar mimpi juga, dikejar tidur, enggak enak. Tapi saya kadang juga berkata, kenapa kita harus banyak utang? Kenapa? Apakah cara hidup kita yang salah? Apakah pola hidup kita yang salah? Apakah karena kita tidak cukup dengan gaji kita? Wah, kadang saya juga berpikir. Mungkin kalau cukup gaji, cukup makan, Alkitab katakan, Tuhan memberkati makan dan minum kita cukup. Itu yang saya pegang. Sampai sekarang, Tuhan cukupkan makanan, minuman, dan biaya untuk sekolah anak saya. Lebihnya saya tidak minta. Tapi juga saya tidak boros. Saya juga mikir, menabung. Anak saya ajar juga menabung, jangan boros. Menabung. Jangan karena ada uang, habis-habiskan, tidak. Tabung. Kadang saya juga berpikir, anak-anak Tuhan hidupnya menderita. Apakah janji Tuhan itu tidak iya dan amin? Kadang saya berpikir, apakah janji Tuhan? Kadang ada pendeta juga kekurangan. Apakah janji Tuhan tidak iya dan amin? Selama saya menjadi orang percaya, saya mencari Tuhan. Dalam pergumulan apapun saya pernah dalam titik paling rendah, nadir, mau meninggalkan pelayan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, buktikan engkau hidup saya. Kalau saya sudah pelayanan sungguh-sungguh, Tuhan engkau mau berkati kehidupan rumah tangga saya. Saya pernah dalam titik nadir paling nol, hampir meninggalkan pelayanan Tuhan. Kalau ada sampai saat ini, janji Tuhan yang kita rasa. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, Tuhan itu hidup. Janji-janjinya
tanda-tanda akan menyertai orang percaya dapat kita rasakan. Oleh sebab itu kita harus kembali berkomitmen pada Tuhan. Kita harus kembali memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, terima kasih atas hidup kami. Dan Engkau memberkati atas kehidupan kami dan merasakan betapa luar biasa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berdoa syukur. Amin. Salam puji Tuhan, saudara kita boleh diingatkan tentang janji Tuhan yang digenapi dan dirasakan oleh setiap kita. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita.